mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi, selaku pimpinan Yayasan PKBM Al-Kamil yang menaungi program PAUD Mutiara Hati sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan parenting pada hari ini. Yang kami hormati Bunda dan Panda, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Mutiara Hati, serta yang kami hormati ayah bunda sekalian sebagai wakil anak-anak kami tercinta. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bersilaturahmi, berpengalaman melalui video conference hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ayah bunda yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih yang telah diluangkan dan untuk partisipasi ayah bunda sekalian. Hal ini semata-mata untuk kemajuan pembelajaran dan peningkatan layanan pendidikan bagi putra-putri kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan parenting virtual dengan tema belajar di rumah masa pandemi COVID-19 KBTK Mutiara Hati, saya serahkan kepada Bapak Agus Wahyudi selaku narasumber. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Bapak Ibu yang kami banggakan, saya akan mencoba dalam kegiatan parenting ini mencoba bagaimana belajar di rumah terkait wabah COVID-19 di lembaga tercinta ini. Salah satu dasar yang paling mendasar yang pertama terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan kegiatan yang banyak tertunda, salah satunya pembelajaran di sekolah. Itu salah satu dasar. Yang kedua terkait dengan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, mau tidak mau kita harus belajar daring kaitan dengan sistem. Nah, untuk itu saya akan mencoba terkait dengan awal pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu mengenai pendidikan itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, terutama di sini adalah para guru. Jadi pendidikan itu hanya tuntunan sifatnya, di mana itu terletak kepada perkembangan anak itu sendiri. Terkait nanti bagaimana output kecakapan anak, bagaimana anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat yang diinginkan. Jadi pendidik hanya menuntun, pihak sekolah hanya menuntun. Nah, untuk itu di masa pandemi ini, mau tidak mau supaya pertumbuhan anak itu luar biasa, otomatis orang tua harus berupaya untuk bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi hatinya. Seiring dengan perkembangan anaknya. Kalau orang tuanya kepingin anak saya kepingin menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti, anak yang nanti ke depannya memberikan nilai manfaat yang paling banyak kepada masyarakat sekitar. Nah, bagaimana mengoptimalkan anak tersebut? Nah, ini adalah peran orang tua untuk mengoptimalkan belajar anak tidak hanya di sekolah, tetapi hanya ada di rumah. Walaupun di rumah itu tergantung kebutuhan, tergantung
orang tuanya itu repot atau enggak dan lain sebagainya. Tapi kita berupaya. Karena pandemik ini memberikan pelajaran bagi kita selaku orang tua untuk juga ikut mensukseskan pendidikan yang tidak harus diserahkan kepada pihak sekolah. Saya akan mencoba orang tua saya ajak untuk membuat profil baru, ya, profil orang tua masa depan seperti apa. Ada 3 hal yang mungkin akan saya sampaikan. Saya mencuplik dari Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa mengilhami kita semua, terutama di pendidikan Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro ini sebagai figur bagi para praktisi, para ilmuwan dari luar negeri, ini profil ini diakui oleh luar negeri. Cuma di negara kita ini yang terlalu tidak menghormati, tidak terlalu memberikan apresiasi penghargaan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 hal. Yang pertama, orang tua kalau kepingin masa depannya anaknya bagus, melebihi masa depan kita sekarang ini selaku orang tua, yang pertama orang tua harus memandang anaknya dengan rasa hormat. Ya, tidak harus misalkan orang tua nanti misalkan Mas Atala hormat begini, tidak. Tetapi bagaimana rasa hormat itu dimiliki nantinya dimanapun tempatnya, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu nanti di mall, di pasar, dan macam-macamnya, orang tua harus menghormati anaknya. Walaupun perilaku anaknya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak apa-apa, karena anak kita itu harus banyak kita berikan stimulasi terkait dengan pertumbuhan perkembangannya. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, biarkan aja. Karena itu salah satu cas untuk memberikan apresiasi, bentuk penghargaan kepada anak kita. Jadi kita harus menghormati apapun bentuknya. Nah, kalau orang tua selama ini, misalkan saya belum bisa menghormati anak saya, nah kita mencoba berupaya untuk memberikan perlakuan-perlakuan itu. Ya memang ini sulit ya, tetapi mau tidak mau orang tua harus memandang anaknya dengan rasa hormat. Begitu. Yang kedua, orang tua wajib mendidik anak secara holistik. Ya, pengertian holistik di sini adalah secara menyeluruh. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan budi pekertinya. Ya, ada hubungannya dengan yang nomor 1. Kalau kita menghormati, memandang anak dengan hormat, insya Allah orang tua mendidik secara holistik ini, budi pekerti anak akan menjadi luar biasa. Karena akan tercipta rasa, olah rasanya. Anak akan merasakan, oh ternyata orang tua saya ini menjadi orang tua yang luar biasa, yang memberikan rasa nyaman, rasa kasih sayang, rasa perhatian, dan macam-macam kepada saya. Walaupun saya melakukan hal yang tidak benar misalkan. Apalagi anak itu anak yang soleh-solehah, otomatis orang tua sangat senang, anaknya juga senang. Ya, semacam itu. Yang ke holistik berikutnya, bagaimana menciptakan anak. Anak saya besok kepingin menjadi guru. Nah, Bapak Ibu harus memberikan vitamin-vitaminnya itu. Vitamin terkait dengan pendidikannya. Memilih pendidikan yang baik. Memberikan menu-menu gizi yang baik dan macam-macam. Itu harus secara utuh. Walaupun misalkan, Pak, kita itu menjadi orang tua, kebutuhan kita, mohon maaf, kebutuhan kita itu sangat terbatas. Bagaimana mendidik secara holistik dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang merasakan porsinya menurut Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa porsinya harus sama dengan misalkan saya mendidik anak saya itu harus sama dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak.
tapi melihat porsinya. Yang terpenting keseimbangan itu harus dijaga. Yang ketiga adalah mendidik secara kontekstual. Secara kontekstual ini terkait dengan sifat kodrat manusia. Ya, kodrat manusia ini kan mengikuti kodrat alam semesta yang terjadi semacam ini. Ya, bisa bentuk anak saya itu seperti itu, sifatnya semacam itu, biarkan saja. Tadi saya katakan di awal, poin 1 dan 2 itu terus kita lakukan. Walaupun kodrat anak bentuknya semacam itu, perangannya semacam itu, biarkan saja. Semacam itu. Yang berikutnya, mendidik tekstual itu melihat dari kodrat zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah perkembangan teknologi yang luar biasa. Mau tidak mau, Bapak Ibu jangan disamakan dengan pendidikan kita dulu. Beda. Bapak Ibu harus mengikuti zaman sekarang, zaman teknologi. Mau tidak mau, kita harus mengupayakan anak kita supaya masuk ke zaman sekarang ini. Bagaimana sih isi zaman sekarang ini? Oh, isinya terkait dengan pendidikan harus minimal nanti kualifikasi pendidikan harus S1. Ya, kita ikuti semacam itu. Bahkan pemerintah sudah berupaya untuk memberikan semacam pendidikan minimal S1 kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa daftar mungkin di pihak kelurahan, kecamatan, dan macam-macam. Pemerintah sudah memfasilitasi. Isi sekarang ini ternyata dunia zaman sekarang ini zamannya beda dengan kita, kaitan dengan tata krama dan macam-macam. Nah, untuk itu peran Bapak Ibu untuk mengisi, jangan dibiarkan anak kita supaya anak kita nanti terarah sesuai dengan holistik kita dalam memberikan hal-hal yang terbaik semacam itu. Nah, terus berikutnya, irama sekarang adalah kebudayaan ala Eropa. Kebudayaan kita sangat tergerus misalkan. Nah, mau tidak mau orang tua harus mencoba memberanikan diri berdiskusi dengan anak supaya zaman sekarang ini tidak menjadi pembeda dengan zaman kita dulu dari sisi tata kramanya, sopan santunnya, dan macam-macamnya itu. Saya yakin Bapak Ibu kalau mau mencoba berupaya dan lain sebagainya, saya yakin bisa, dan anak kita bisa kita kendalikan. Contoh anak saya juga sama. Kita tidak bisa menghempaskan, membiarkan mengikuti tren zaman sekarang terkait dengan sering main game dan macam-macam. Tapi bagaimana kita bisa masuk memberikan irama-irama supaya tidak tergerus ke arah sana? Ada batasan waktu dan macam-macamnya. Ya, profil orang tua ini menurut Ki Hajar yang saya cuplik dari bukunya Ki Hajar, 3 hal ini penting bagi orang tua dalam membelajarkan anaknya di rumah. Ini adalah masa pandemik. Saya yakin orang tua, Bapak Ibu yang mungkin bekerja, ini banyak bekerja di rumah. Saya yakin karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari perusahaan dan macam-macam. Insya Allah momen ini yang harus kita sikapi bersama. Saya juga sama-sama belajar untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi buah hati kita masing-masing. Jadi pihak sekolah hanya bisa memantau, pihak sekolah hanya bisa memberikan sesuai dengan kurikulum di lembaga. Tetapi kurikulum sebetulnya kurikulum keluarga Bapak Ibu yang memberikan dominan penting dalam pembelajaran itu. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan bersama. Nah, bagaimana profil orang tua itu bisa kita raih? Ya, ini ada kiat mendampingi anak belajar di rumah. Ada 2 hal. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengenali karakteristik gaya belajar anaknya masing-masing. Ya, apakah gaya belajar anak saya ini 3 kategori ini terkait dengan visual? Oh, anak saya kalau belajar itu visual harus melihat gambar-gambar, melihat gambar lukisan, harus
teks buku dan macam-macam, semacam itu. Nah, untuk itu orang tua kiatnya harus memberikan arah ke sana. Jangan dipaksa anaknya tidak difasilitasi terkait dengan belajar, melihat gambar dan macam-macam. Tapi dipaksa untuk misalkan disuruh langsung membaca dan macam-macam. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi visual ini harus Bapak Ibu pahami dulu. Oh, anak saya senang diberikan cerita dulu, bercerita terkait dengan misalkan di bulan Ramadan ini. Saya ceritakan dulu terkait misalkan asal-usul, misalkan Nabi Muhammad, misalkan. Itu harus kita ceritakan dulu. Jangan langsung dipaksa, ayo baca surat ini harus hafal dan macam-macam. Tidak bisa semacam itu. Atau mungkin diputarkan film. Ya, terkait dengan pelajaran sekarang ini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Atau mungkin ditata dulu ruang belajarnya, kalau tidak ada, Pak, tidak ada ruang belajar, Pak, ukuran rumahnya 3x3. Boleh, nggak apa-apa. Ruang 3x3 itu dipakai semuanya boleh, tapi ditata dulu. Bagaimana anak bisa aman, nyaman. Ini harus dialami oleh orang tua. Yang kedua adalah gaya belajar anak auditori. Ya, auditori ini lebih mengarah kepada anak itu hanya mendengarkan, bisa mendengarkan musik, dia dengan belajar. Anak bisa hanya berbicara terus, tapi dia tidak melihat buku tadi misalkan. Tapi itu gayanya. Kita harus mengenali gaya itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus ada teknik. Kalau memang gaya anak saya ini gayanya hanya mendengarkan saja misalkan. Terus yang ketiga gaya belajar kinestetik, ya terkait dengan kalau saya katakan itu belajarnya itu tidak diam saja, tapi lari ke sana ke sini dan macam-macam. Ini harus Bapak Ibu harus kenali dulu. Jadi gaya belajar ini bisa melihat gambar visual, mendengarkan auditori, sama kinestik. Ini dilihat potensi anaknya itu 3 kategori ini mana. Nah, nanti Bapak Ibu treatment yang tadi saya sampaikan di awal. Yang kedua, kiat mendampingi. Yang kedua adalah menyiapkan lingkungan belajar anak. Saya katakan menyiapkan lingkungan belajar anak. Yang pertama adalah poin besar adalah lingkungan belajar di rumah. Kenapa? Karena belajar di rumah ini hampir 90% dilakukan oleh orang tua. Jadi jangan di sekolah, salah. Sekolahnya sifatnya membantu, mengarahkan, menstimulasi, memberikan hanya cas 20%. Selebihnya orang tua di rumah. Maka dari itu saya nomor satukan, lingkungan belajar di rumah harus dilihat. Ya, untuk itu harus diberikan kemandirian. Diajari anak-anak kemandirian. Misalkan bangun tidur, anak itu beres-beres tempat tidurnya, setelah itu ke kamar mandi dan macam-macam. Itu diberikan pembiasaan, pembelajaran keseharian, minimal itu. Saya masih ingat dulu orang tua saya keras, ya, mohon maaf, lulusan hanya SMP, bapak saya, ibu SD, itu luar biasa. Kegiatan dulu itu mungkin sama dengan orang tua-tua yang seusia saya, mungkin di atas saya, itu luar biasa orang tua kita mendidik itu. Nah, sekarang ini rata-rata menurut penelitian yang pernah saya baca itu jarang ya dibiarkan saja sama orang tua. Karena tadi kodrat zamannya sekarang itu seperti itu. Jangan terpengaruh ke arah sana. Ya. Terus bagaimana mengajarkan tata krama? Ya, terkait dengan perilaku dan macam-macam. Saya yakin orang tua kepingin anaknya di rumah semacam ini. Terus dampingi anak belajar. Jangan anak disuruh belajar, orang tuanya keluar, orang tuanya main HP sendiri, nonton televisi sendiri dan macam-macam. Tapi dampingi. Walaupun kita tidak mood, tapi coba kita dampingi. Karena apa? Menurut penelitian, mendampingi anak belajar itu maksimal 30 menit itu hanya beberapa orang. Ya, itu kita mencoba mendampingi. Sama, saya juga belajar mendampingi anak belajar di rumah semacam itu. Yang kedua adalah lingkungan belajar di sekolah. Ya, sekolah ini hanya
20%. Nah, untuk itu orang tua harus menjaga hubungan baik dengan sekolah. Kalau ada apa-apa di rumah terkait dengan putra-putrinya, terkait dengan belajar di rumah ada masalah, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke pihak guru, pihak kepala sekolah, lembaga. Nah, jaga hubungan. Silaturahmi kita sementara karena pandemik ini COVID-19, ya mau tidak mau lewat online. Bisa lewat WA grup, misalkan lewat apapun ya, karena memang kondisi macam ini. Terus yang kedua adalah mengenali program sekolah. Insya Allah Bapak Ibu sudah kami sampaikan terkait dengan program sekolah selama 1 tahun ajaran, kurikulumnya semacam apa, proses pembelajaran semacam apa. Ini harus dikenali. Bagi orang tua yang tidak mengenali program sekolah, nah ini menjadi masalah menurut saya. Ya mau tidak mau kenali program sekolah. Kalau sekolah kok tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya nggak apa-apa, langsung aja disampaikan kepada pihak guru atau pihak kepala sekolah. Yang terakhir adalah silaturahmi, ya terkait dengan kegiatan wali murid. Misalkan ada parenting online semacam ini, ya kita berupaya untuk mengikuti dan macam-macam. Ini yang harus dilakukan kiatnya. Jadi mengenali gaya belajar anak, terus menyiapkan lingkungan sekolah. Nah, untuk itu belajar di rumah, ya kemarin kami lembaga sudah mengeluarkan semacam instrumen pendataan terkait dengan itu. Alhamdulillah analisis yang terjadi di sini orang tua tidak terbebani, ya. Maka dari itu saya mencoba belajar di rumah itu diharapkan tidak menjadi beban bagi orang tua. Tadi saya katakan di awal, karena ini kondisi semacam ini. Ciptakan suasana yang senang terhadap anak. Kalau anak moodnya jam 9, ya lakukan jam 9. Jam 12, ya jam 12. Jangan dipaksa. Ya, kalau anak sudah suasana senang, oke, baru masuk ke anak. Yang kedua, waktunya tolong disepakati bersama-sama orang tua, sama anak. Jangan dipaksa orang tuanya, tapi anak. Adik belajar kapan ya? Jam berapa ya? Itu harus disepakati bersama. Atau mungkin ada yel-yel dan macam-macam, silakan. Yang ketiga, lebih mengutamakan proses, walaupun nanti hasil kolasenya, hasil menggambarnya dan macam-macam itu jelek, biarkan. Yang penting prosesnya anak-anak mengikuti. Berikutnya adalah diskusi. Ajak diskusi terkait dengan permasalahan yang terjadi hari ini antara anak dan orang tua. Adik sekarang masa apa ya, misalkan, ya diajak diskusi, ya dan macam-macam. Jangan hanya anak belajar, setelah itu tidur dan macam-macam, jangan. Ajak diskusi, komunikasikan, dan lain sebagainya. Terus amati kondisi anak-anak itu terkait dengan apa yang diinginkan. Jadi sesuaikan dengan itu. Nah, untuk itu hasil analisis yang kita lihat di dalam di dalam kondisinya, ternyata dari 10 item rata-rata orang tua setuju, ya terkait dengan pembelajaran di rumah masa pandemik ini, ya setuju. Terus bagaimana buah hatinya kepingin rindu sekolah, iya rata-rata sangat rindu ke sekolah. Nah mau tidak mau karena ini rindu ke sekolah, kondisi semacam ini dan kebijakan ya harus kita ikuti. Ini kepingin rindu sekolah, dan kami pihak sekolah dan para guru juga rindu sama buah hati yang ada di Mutiara Hati. Insya Allah terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan kepada orang tua itu sudah disiapkan oleh para guru dan macam-macam. Insya Allah hasilnya menjadi hasil kesimpulan terakhir adalah orang tua sangat setuju terkait dengan belajar di rumah yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru di Mutiara Hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti materi ini akan kami upload sebagai bahan renungan bagi orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua sampai nanti akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yayang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas materi yang telah disampaikan. Untuk
sesi ini akan kami buka sesi pertanyaan. Barangkali ada ayah bunda yang mau bertanya. Bunda yang Di raise hand aja, Bu. Diklik raise hand. ngomong ambek mama. Barangkali ada yang mau bertanya, mau berdiskusi. Monggo Bapak Ibu yang mau kita diskusikan hari ini, monggo. Atau di luar materi, enggak apa-apa. Silakan. Ya, Pak, maaf. Ya, ini halo. Ya, silakan. Ya, Bunda Aska. Ke Bunda Yayang apa Pak Agus ini? Nanyanya. Bisa langsung ke Boleh Pak. semuanya. Oh ya. Iya. Ini kan akhir semester itu ada itu laporan rapor dan penilaiannya hanya dilihat dari apa hasil yang belajar di rumah itu aja ya Pak nantinya. Iya. Sampun Bu. Iya. Ini tulisannya aku. Saya tambahkan dulu ya. Jadi begini Bu, terkait dengan penilaian pembelajaran di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, memang penilaian itu yang pertama pada pihak sekolah. Artinya pihak sekolah, penilaian itu kan itu sudah apa namanya sudah mengikuti di semester awal. Ya, di semester awal, semester ganjil itu selama 6 bulan ke belakang kemarin, itu juga salah satu proses penilaian, termasuk penilaian yang di semester genap ini. Nah, terutama yang Bapak Ibu lakukan di rumah, begitu ya. Untuk itu penilaian kalau di pendidikan anak usia dini itu tidak apa ya, tidak berupa angka-angka gitu ya, nilai 70, 80, 90. Tetapi yang tadi saya katakan di awal, tidak dilihat dari hasil, tapi proses pembelajaran yang diberikan kepada orang tua di rumah. Kalau misalkan Pak, saya tidak melakukan pembelajaran di rumah misalkan, ya enggak apa-apa, ya kita berupaya untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan begitu ya. Jadi di PAUD itu tidak berupa angka nilai, tetapi bagaimana proses perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan standar kompetensi yang ada, kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum 2013 itu. Begitu Ibu. Mungkin Bu Yayang bisa menambahkan, silakan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Yeah. Untuk penilaian sendiri nanti saya akan mengakumulasikan dari pertemuan bulan Januari, Februari yang ada di sekolah dengan Maret, April, Mei yang dilaksanakan di rumah. Jadi nanti bisa membantu untuk teman-teman yang belum bisa melaksanakan daring. Jadi ada tambahan penilaian di Januari sama Februari. Itu bisa jadi acuan untuk teman-teman yang memang belum bisa melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi. Begitu, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bunda? Gimana Bun? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Bagaimana Bunda Aska?
Sudah. Tak boleh untuk menjawab. Pak. Apakah ada pertanyaan lain dari bunda-bunda lainnya? Arabnya dulu ya. Kira dan Alita, Bunda Kali, Bunda Ziko, Bunda Yesya, Andi, Bunda Arti, Bunda Rizky, monggo. Monggo Bunda. Mungkin mau bertanya tentang metode belajar yang diskusi tentang metode belajar yang harusnya dilaksanakan di Mutiara Hati. Mungkin ada ide inspirasi yang perlu disampaikan nanti jadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran. Atau mau memberikan trik dan saran tentang pembelajaran ini, atau bercerita tentang keseruan belajar. Barangkali ada yang mau didiskusikan, diceritakan. Mas Arsi mau bercerita nggak? Bilang. Mas Arsil, Mas Bambang mau bercerita? Mas Bambang bercerita. Mas Arsil. Dan apa itu? Alita mau bercerita. Aku bosan Bunda, naruh Iya, Bunda juga. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, silakan. Bu Yayang dipimpin Yel Mutiara Hati, Bu Yayang. Oke. Mas Jali sini, Yel Mutiara Hati. Kalau Bunda ada yang bilang Saya Mutiara Hati semangatmu apa? Semangat. Inilah. Nah, begini. Di sini sih. Ayo teman-teman. Kali. Mana semangat? Kalau Bunda yang bilang inilah gimana begitu ya? Ini semangatku. Ayo coba Bunda tes ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Jawabannya inilah suara. Biasanya paling semangat. Enggak ada Bunda yang bilang Bunda ya. Mas Kali. Bunda ya. Apa Bunda? Yuk kita Hargon Mutiara Hati dulu. Ya, indah cantik besar. Ayo Mas Bambang. Aisyah, putri aku Papa. Aku Oh, Mas Bambang mau nyanyi Aisyah. Bunda ya. Iya. Mbak malu, Bunda. Ayo Bambang mau bernyanyi. Bambang mau bernyanyi. Aja. Dengar nggak Kak dengar aku? Enggak dengar. Kak jelas aja nih dengar. Enggak. Aku nyanyi. Tambah Kak jelas.
Ini nggak ada salahnya ya. Nggak jelas ini. Apa kurang? Kita semua itu. Dan tidak ada. Kami akhiri nih karena waktu Zoom-nya sudah mau habis. Boleh saya akhiri nih. Demikian berakhirlah kegiatan hari ini. Bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dalam jaringan dapat apabila ada kontribusi dengan guru kerjasama semua pihak. Semua dilaksanakan untuk memastikan perkembangan anak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi catatan amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Kencok. Ayesya, kakak Ayesya, dadah. Bunda Ipa mana Bunda? Bunda Ipa. Ini Bunda Ipa. Bunda Ipa boleh lah baikkan tangan Bunda Ipa. Bunda Febit, Pak Febi. Bunda Febi. Mas Rizky. Kakak Ayesya. Mbak Talita. Mbak Talita. Halo Bunda, ya, Bunda.